Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi pembahasan perkuliahan kita, yaitu MPC untuk KS, dan kita sampai pada pertemuan ke-8 ya. Baik, saya share screen dulu materinya. Ya, oke, saya buka ini. Baik. Ya. Materi ini cukup padat, ya, yang dari dua pertemuan ya, itu digabung menjadi satu. Tapi tidak apa-apa, nanti kita upayakan untuk tetap ada sesi latihannya ya. Nah, kita rasio estimator ini, ya, materinya ada beberapa poin pembahasan, yaitu deskripsi, kemudian mengapa kita menggunakan rasio estimator, dan sifat-sifat rasio estimator, kemudian estimasinya, kemudian biasnya, kemudian perbandingan dengan SRS, dan kemudian stratified rasio estimatornya. Kita lanjutkan ke deskripsi rasio estimator. Ya. Nah, selain variabel yang kita amati, kita mengamatinya adalah variabel Y. Satu atau lebih variabel X itu bisa dijadikan penguat, ya, atau meningkatkan efisiensi pendugaan. Tentu kita mencari variabel pendukung yang punya korelasi yang lebih kuat, ya, semakin kuat korelasinya dengan dia maka semakin bagus. Nah, pada tahap estimasi, korelasi antara Y dan X itu bisa digunakan untuk menghasilkan estimasi yang lebih tepat dan lebih efisien daripada kalau kita hanya menggunakan Y itu sendiri. Ya, dengan memanfaatkan X itu harapannya bisa bisa menambah, ya, efisiensi pendugaan. Kemudian, nah, salah satu dari metode estimasi yang menggunakan auxiliary variable, kemarin kita sudah sampaikan tentang TPS, ya, itu di sini bentuk lainnya adalah rasio estimator. Di mana rasio estimator ini bentuk rasio, ya, rasio antara rata-rata Y dan rata-rata X, ya, dari dua data sampel, Y dan X, ya, rata-rata Y dan rata-rata X. Nah, rasio ini digunakan sebagai estimator dari rasio rata-rata juga, ya, dari populasi, yaitu Y dibagi X untuk populasi. Jadi R hat digunakan untuk mengestimasi R, sama-sama rasio, ya. Nah, rasio ini juga dapat digunakan untuk memperoleh suatu estimasi tentang total populasi yang lebih akurat daripada estimasi yang ditentukan dengan perkalian sederhana antara Y dengan X dari faktor sampingnya. Jadi intinya adalah dengan menggunakan rasio yang memanfaatkan auxiliary variable tersebut, itu estimasinya lebih bagus. Kemudian definisi dari rasio estimator adalah suatu metode estimasi yang memanfaatkan perbandingan atau rasio antara variabel yang diteliti, yaitu Y, dengan variabel bantu atau X. Gunanya adalah untuk meningkatkan efisiensi pendugaan parameter populasi. Kita bedakan antara rasio dan proporsi. Ya. Nah, kalau proporsi itu bentuk khusus dari rasio sebenarnya, itu bahwa pembilang itu adalah subset dari penyebut. Kalau proporsi pembilang adalah subset dari penyebut. Sedangkan kalau rasio itu pembilangnya tidak mesti harus subset dari penyebut. Ini tidak mesti. Ya, bisa subset, kalau subset dia proporsi, ya. Kalau selain subset maka dia adalah rasio. Gitu ya. Ini tidak mesti harus subset, gitu ya. Itu bedanya antara proporsi sama rasio. Misalkan, ya, proporsi mahasiswa perempuan, ya, di suatu kelas, itu berarti jumlah perempuan dibagi dengan jumlah total, itu proporsi. Tapi kalau kita Y per X-nya adalah laki-laki dibagi perempuan, itu bukan proporsi. Kalau proporsi adalah misalnya ini perempuan dibagi dengan totalnya, nah, ini adalah proporsi. Ya. Tapi kalau kita langsung bagi, ya, perempuan dan laki-laki, ini bukan, proporsinya adalah rasio.
Nah, mengapa kita gunakan rasio estimator? Ya, karena seringkali ya yang kita estimasi itu memang bentuknya adalah suatu rasio. Ya, bentuknya memang suatu rasio yang kita estimasi. Misalnya estimasi rasio produksi padi terhadap luas lahan, produktivitas. Rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan. Ini memang yang kita mau estimasi itu rasionya. Kemudian estimasi pendapatan per kapita. Per kapita adalah rasio. Ya, per kapita adalah jumlah pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk. Itu adalah rasio, ya kan? Dan rasio hutang terhadap aset itu juga rasio. Karena hutang ini bukan subset dari aset. Yang kedua, kadangkala kita ingin melakukan estimasi total itu, ya, kadangkala itu N-nya tidak diketahui. Karena N tidak diketahui, maka kita tidak bisa melakukan pendugaan total. Ya. Kalau di SRS itu pendugaan total, yang misalnya itu adalah N Y bar. Ya. Sedangkan tidak selalu ya. Ini N itu kadang tidak diketahui. Oleh karena itu kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Tidak bisa menggunakan rumus ini, tidak bisa dipakai. Ya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita manfaatkan X nantinya untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan membuat suatu N itu adalah X dibagi dengan X bar. Atau sebenarnya di variabel variabel penyerta, nah ya, X itu adalah N X bar ya. Gitu ya. Karena ini tadi itu X ini diketahui, ya, ini diketahui dan ini diketahui, maka N-nya akan bisa didapatkan. Jadi didekati dengan ini. X dibagi dengan X bar. Kemudian estimasi total karakteristiknya akan menjadi ini. Itu mengganti N-nya dengan X dibagi dengan X bar. Ini diketahui, ini diketahui. Sedangkan N-nya tidak diketahui. Kan gitu. Jadi itu. Ya. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, seringkali estimasi rasio seringkali digunakan untuk meningkatkan presisi dari estimasi rata-rata dan estimasi total. Ya, misalnya ini di suatu contoh di sini ya. Laplace ingin melakukan estimasi total penduduk Prancis. Kemudian dia bisa mendapatkan estimasi total penduduk dengan menggunakan rata-rata jumlah penduduk di 30 komunitas. Ya, di 30 komunitas dengan jumlah komunitas di Prancis. Jadi sampelnya ini kemudian dikalikan dengan jumlah komunitas. Namun dia menggunakan informasi lain yaitu jumlah catatan kelahirannya sebagai auxiliary variable untuk meningkatkan presisi jumlah kelahiran, ya itu bisa punya korelasi dengan jumlah penduduk. Oke, nah dia beralasan bahwa jumlah kelahiran akan sebanding dengan jumlah penduduk. Jumlah yang penduduknya banyak itu jumlah kelahirannya juga banyak, sehingga korelasinya antar keduanya itu kuat dan positif. Ya. Yang keempat, misalnya, estimasi rasio itu bisa digunakan untuk melakukan adjustment dari data sampel sehingga akan diperoleh estimasi yang lebih akurat, gitu ya. Bisa digunakan untuk adjustment. Nah, misalnya ini contoh ya sampel SRS itu sampelnya 400 mahasiswa terdiri dari 250 wanita dan 160 pria, ya. Detailnya. Kemudian itu sampel tersebut diambil dari populasi sebanyak 4.000 mahasiswa di sebuah kampus. Ya, totalnya 4.000 ya, sampelnya 400. Detailnya 250 wanita, 160 pria. Dari data tersebut diketahui bahwa sebanyak 84 wanita dan 40 pria ingin berkarir di bidang riset. Nah, dengan menggunakan informasi yang hanya dari SRS, kalau hanya SRS saja, maka estimasi total mahasiswa yang ingin berkarir di bidang riset adalah, ya, itu berkarir di bidang riset adalah tadi 84 dan 40 kan ditotalkan 124. Jadi kalau SRS itu kan ini ya, SRS itu kan N kali Y bar kan. Nah, Y barnya ini adalah rata-rata yang riset. Jadi yang riset ini ya kan rata-ratanya berarti berapa? 124 dibagi 400 kan. Nah, Y dibagi N. Nah, gitu ya. Jadi ini estimasi dari SRS ada 1.240 mahasiswa yang ingin berkarir di bidang riset. Ini kalau pakai SRS.
Jadi hanya merata-ratakan saja dan kemudian dikalikan dengan ya. Tanpa ingin diketahui detailnya. Ini tadi kan 124 itu kan dari 84 wanita dan 40 pria kan. Ya. Nah, kemudian jika diketahui jumlah populasi mahasiswa itu 2.700 wanita dan 1.300 pria gitu ya. Maka tentu ya, N-nya sudah ada detailnya itu. Maka estimasi yang lebih akurat mengenai total mahasiswa yang berkarir di bidang riset adalah dengan memanfaatkan informasi tambahan berupa jenis kelamin tadi. Maka ini yang lebih ya, dianggap sebagai lebih akurat. Jadi ini adalah yang 84 tadi, 84 adalah wanita, 40 adalah pria ada di sampel. Ya kan? Nah, kemudian ini yang riset, yang dari total 240 wanita sampel, kemudian 40 pria yang riset dari total 160 pria sampel. Ya kan? Populasinya kan 2.700 dan 1.300 wanita. Nah, ini akan lebih akurat kalau kemudian ini ya, dibagi. Ini adalah yang riset dari sampel, ya. Ini adalah yang dari sampel. Kemudian ini adalah yang wanita, ini adalah yang pria. Kemudian dikalikan dengan total wanita dan total pria masing-masing. Ini adalah pria, ini adalah wanita. Ini tentu dia akan menghasilkan hasil yang lebih akurat. Nah, pada kasus di atas, estimasi rasio digunakan berdasarkan jenis kelamin. Masukkan untuk jenis kelamin. Berdasarkan data sampel, 60% mahasiswa adalah wanita, ya kan? 60% adalah wanita yang 220, ya kan? Tapi dari data populasi diketahui bahwa persentase wanita itu 67,5%, ya. 2.700 dari 4.000 itu 67,5%. Dengan informasi ini kita bisa melakukan adjustment terhadap estimasi total mahasiswa yang bertanggung jawab riset. Penggunaan estimasi rasio dalam kasus ini disebut sebagai post stratification. Stratifikasi itu bisa di depan dan bisa juga di saat kita dalam proses penghitungan. Ini namanya post stratification. Baik itu. Nah, yang kelima, estimasi rasio bisa digunakan untuk adjustment yang non respon. Ada kalanya itu sampel kita itu ya tidak bisa ditemukan atau tidak ditemukan atau kemudian tidak bisa diwawancarai dan sebagainya. Contoh misalnya untuk meneliti jumlah upah yang dikeluarkan perusahaan, diambil beberapa perusahaan sebagai sampel. Yang diteliti apa? Yang diteliti adalah jumlah upah. Dan sampelnya dari beberapa perusahaan. Kemudian misalkan dia adalah jumlah upah yang dikeluarkan oleh perusahaan VI dan XI adalah jumlah karyawan dari perusahaan VI, ya, setara dia. Y adalah upah, X adalah jumlah karyawan. Dan jumlah karyawan untuk seluruh populasi itu diketahui, ya, yang X semua diketahui, XI-nya itu diketahui, ya, diketahui untuk semua apa namanya perusahaan. Ya, tapi jumlah apa namanya upahnya itu sampel. Kalau X-nya tadi kan penyerta ya, yang kita ingin teliti adalah jumlah upah. Nah, kita juga mengasumsi bahwa jumlah upah yang diterima perusahaan akan berhubungan erat dengan jumlah karyawan. Tentu jumlah upah berkaitan dengan jumlah karyawan. Begitu ya, dengan kualitas yang sama, jumlah karyawan yang banyak itu akan tentu jumlah upah yang dikeluarkan perusahaan juga akan banyak. Nah, misalkan ada beberapa perusahaan yang non-respon, karena non-respon maka akibatnya beberapa informasi Y itu tidak diketahui, beberapa informasi Y tidak diketahui, tapi X-nya kan diketahui tadi. Nah, oleh karena itu ini bisa membantu, informasi ini bisa membantu. Adjustment estimasi total upah dengan mengalihkan rasio upah terhadap pekerja dari data sampel, ya, Y bar per X bar, ya, dengan total pekerja. Itu nanti ini bisa digunakan untuk adjustment. Jadi ada slot kosong yang dari sebagai akibat dari non-respon itu bisa tertutupi dengan X-nya yang tadi diketahui jumlah karyawan. Jadi jumlah karyawan itu bisa diketahui dari direktur perusahaan. Tapi kalau jumlah upah itu belum tentu. Ya. Jumlah upah itu harus ditanyakan. Ya, lebih mudah menghitung orang daripada menghitung pendapatannya.
kita lebih mudah menghitung berapa sih yang ada tinggal di suatu komplek, orang-orang tinggal di suatu komplek, daripada kita menghitung berapa sih total pengeluaran di komplek tersebut. Kalau kita ingin mengetahui total pengeluaran di komplek tersebut, ya kita mesti harus survei. Tapi kalau berapa orang yang tinggal di situ, bisa lah kita amati dengan cara langsung kalau di suatu komplek yang kecil. Itu ya, itu beberapa alasan kita menggunakan rasio estimator. Kemudian kita masuk ke rasio estimator. Rasio estimator itu dibedakan menjadi 3 kondisi. Kondisi yang pertama, ya, rasio itu berupa karakteristik yang sama atau berhubungan dengan periode sebelumnya. Jadi karakteristiknya sama, tapi waktunya beda. Misalnya X adalah jenis karakter yang sama dengan Y, tetapi periodenya berbeda. Jumlah penduduk tahun 2012 dan kemudian 2010. Ya. Survei rumah tangga yang dilakukan 2012 menggunakan hasil sensus penduduk 2010. Jadi penduduk sensus 2010 sebagai X, kemudian surveinya seperti ini. Ya, itu juga bisa membantu informasi sensus tadi terhadap survei yang dilakukan di tahun sekarang. Gitu ya. Jadi rasio nanti itu adalah X. Oke. Jadi jumlah penduduk kan, Y juga jumlah penduduk, X juga jumlah penduduk. Gitu ya. Jumlah rumah tangga, jumlah rumah tangga, X juga jumlah rumah tangga. Tapi ini dari survei, ya ini dari sensus. Ini sama-sama jumlah penduduk tapi dari periode yang berbeda. Nah, itu bisa. Yang kedua, rasio ya, itu dari 2 karakteristik yang berbeda yang berkorelasi kuat pada periode yang sama. Karakteristiknya variabelnya berbeda, waktunya sama. Jadi X dan Y itu berbeda tapi waktunya sama, atau satu survei beberapa variabel yang dihasilkan. Misalnya survei Susmas atau survei konsumsi pengeluaran rumah tangga misalnya. Y adalah total konsumsi, X adalah total anggota rumah tangga. Ini pada survei yang sama. Jadi survei menanyakan jumlah anggota rumah tangganya dan juga menanyakan total konsumsinya. Jadi rasio adalah jumlah konsumsi. Nah, jadi ini akan menjadi per kapita, konsumsi per kapita. Konsumsi per kapita. Per kapita. Ini adalah total konsumsi beras, ini adalah total anggota rumah tangganya. Menjadi rasio adalah konsumsi beras per kapita. Jadi itu yang kedua. Ini sama-sama satu survei, tapi periodenya berbeda. Kita asumsikan bahwa jumlah anggota rumah tangga itu berkorelasi dengan konsumsi beras. Makin banyak yang tinggal di situ, maka konsumsi berasnya makin banyak. Kalau seorang cukup beli 1 nasi bungkus, kalau 5 orang kan tidak cukup nasi bungkus untuk 1 nasi bungkus untuk 5 orang. Itu misalnya begitu. Masak 1 gelas, kalau ada 10 orang ya nggak mungkin 1 gelas, 1 magicom, gitu, sekali masak. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya, jenis-jenis rasio estimator, ya, modifikasi lain dalam penggunaan rasio estimasi adalah menggunakan sumber lain dan data sampel untuk variabel yang sama sebagai faktor pengaruh. Variabelnya sama, tapi dari sumber yang berbeda. Kalau yang B tadi, variabelnya beda dari survei yang sama. Kalau ini yang C ini adalah variabel yang sama dari survei yang berbeda. Contoh, misalkan telah ditentukan data proyeksi penduduk, ya, data proyeksi penduduk kan dari sumber yang lain. Gitu. Ya, kemudian ada survei berikutnya adalah jumlah penduduk, ya. Y adalah jumlah penduduk pada tahun tertentu dari hasil proyeksi penduduk, kemudian X adalah jumlah penduduk dari sampel. Ini misalnya kebalik ya. Y-nya adalah jumlah penduduk sampel, X-nya adalah jumlah penduduk dari proyeksi misalnya. Kita kan surveinya kita di sini ya. Surveinya kita kan di sini. Biasanya itu di sini survei kita. Ya, jadi ini survei ingin mengetahui jumlah penduduk, di saat yang sama dari perhitungan proyeksi itu diketahui jumlah penduduknya. Jadi itu bisa digunakan sebagai rasio.
Kemudian sifat-sifat rasio estimator ini perlu diperhatikan bahwa sifat dari rasio estimator itu adalah bias. Ya, penduganya adalah penduga yang bias. Tapi biasnya adalah konsisten. Maksud konsisten itu adalah semakin besar ukuran sampel, maka biasnya akan makin kecil. Dia bias tapi akan makin kecil seiring dengan bertambahnya ukuran sampel. Itu namanya bias konsisten. Ini masih penduga yang bagus. Penduga yang tidak bagus adalah yang bias tapi tidak konsisten. Bias tidak konsisten itu berarti dia ukuran biasnya tidak, ukuran sampelnya ditambah, biasnya nggak jelas. Dia makin kecil atau makin besar. Apalagi kalau semakin ditambah ukuran sampelnya, biasanya makin besar, itu malah tambah sangat jelek sekali. Yang bisa dikatakan bisa cukup digunakan sebagai estimator itu meskipun bias, tetapi dia konsisten. Artinya semakin besar ukuran sampel, biasanya akan kecil. Nah, rasio estimator akan bersifat base linear unbiased estimator atau B jika memenuhi dua kondisi, yaitu korelasi antara Y dan X berupa garis lurus positif dan melalui titik origin, kemudian varians Y pada garis lurus bersifat proporsional terhadap X. Ini adalah sifat-sifat blue yang kita kenal dengan base linear unbiased. Base itu dalam artian varian terkecil, linear artinya hubungan antara Y dan X berupa garis lurus, dan linear dia sifatnya juga bias. Dan tambahan lagi variansnya itu sama, ini sifat homoscedastisitas. Ya, sifat homoscedastisitas. Baik. Nah, jika jumlah n besar, maka limiting distribution dari rasio estimator akan mengikuti distribusi normal. Ini menggunakan teorema CLT. Nah, jika jumlah n-nya moderate atau tidak besar, maka rasio estimator mempunyai kecenderungan positif skew positif. Jadi kalau n-nya tidak besar, ya skew positif, ya, menceng kanan. Menceng ke kanan. Menceng ke kanan itu menceng ke kanan. Ya, ini adalah rasio estimator. Kalau dia n-nya moderate, kalau n-nya besar dia cenderung mengikuti distribusi normal. Nah, dalam penghitungan bias terdapat rumus untuk berbagai ukuran sampel. Tetapi perkiraan variansanya berlaku untuk jumlah sampel yang besar. Ya. Sebagai aturan praktis, Cochrane menyatakan bahwa pendekatan large sampel untuk penghitungan varians dapat digunakan jika sampelnya lebih dari 30. Itu menurut dia. Tapi kalau menurut saya tergantung dari besarnya populasi. Kalau populasinya memang 30 besar relatif ke populasi, ya itu besar. Tapi kalau 30 dari 1 juta itu kan kecil. Jadi ini, tapi itu boleh-boleh juga lah, itu adalah pengetahuan. Kemudian koefisien variasi atau CP dari X dan Y, ya keduanya kurang dari 10%. Oke. Kemudian ini notasi-notasi yang digunakan dalam rasio estimator. Ada Y, ini adalah variabel amatan, ya, ini total, ya kan? Ini variabel amatan. X itu adalah variabel tambahan atau variabel pendukung. Ya, ini sampel PI. Nah, ini total X. Kemudian ini adalah untuk populasi sampai N. Ini adalah X untuk populasi jumlahnya sampai N. Kemudian rasio estimator itu adalah rasio antara Y bar dan X. Juga rasio. Ya. Dengan catatan, ya ini tersedia semuanya. Ini juga tersedia semua, ya. Tersedia untuk sampelnya. Ini di sampelnya tersedia semua. Ini adalah sampel. Kemudian estimator rata-ratanya, ya, ini adalah estimator rasio, kemudian ini estimator rata-ratanya, maka rasionya masuk ke sini, rasio kali X. Kemudian ini estimator totalnya, ini rasio dikalikan X. Kemudiannya kali X bar X. Ya, oke. Ya, ini rata-rata. Bedanya kalau estimator rata-rata itu estimator rasio dikalikan X bar. Jadi Y bar per X bar, X kecil bar, dikalikan X bar. Ini tadi kan pendekatan N misalnya, ya, N besar ini. Oke. Ini total.
Baik. Kemudian ini estimasi varians. Ini estimasi varians. Varians dari rata-rata. Ya, itu adalah 1 min F per N kali N-1 sigma dari YI dikurangi rasio estimator XI. Jadi dia melibatkan X. Nah, ini tentu sudah ditemukan oleh pendahulu kita, dan kita di sini sifatnya adalah menggunakan saja. Ya, dalam menggunakan saja. Nah, perlu kesulitan untuk membuktikan ini. Ya, tapi dasarnya adalah dari bahwa varian sampling itu ya, itu adalah dari nilai harapan selisih kuadrat ya. Ya, itu dari sini ya. Nah, ini kuadrat. Kemudian ini jadi gitu. Rasio. Kemudian rumus ini bisa dijabarkan jadi seperti ini. Jadi ini lebih mudah mengingatnya. Ini ada rasio varian Y, ya kan? Ini rasio yang Y bar per X bar tadi. Ya. Ini adalah covariance Y dan X. Ini adalah varian X, gitu ya. Ini covariance. Y bar, X bar digunakan gitu. Ya. Sementara SY kuadrat ya ini seperti N-1 sigma dari Y bar kuadrat. Kalau X-nya berarti XX kuadrat kecil ya. Nah, itu seperti N-1 sigma X bar kuadrat. Ini covariannya. Ya. Baik. Kemudian varians rasio, ini varians rasio. Ini rasionya yang punya varians itu adalah varians rata-rata dibagi X bar kuadrat. Rata-rata dibagi X bar kuadrat. Varians rata-rata jadi dimasukkan, ya, masukkan ini 1 min F per N dikalikan ini. Sebelumnya tadi, ya. Kemudian jadi ya, ini skemanya pakai WOR ya. Kemudian varians total itu N kuadrat dikalikan varian Y itu Y bar. Varian Y bar tadi adalah ya, ini operasional semuanya ya. Ya. Oke, itu adalah estimasi varian. Kemudian kita lanjutkan ke bias pada rasio. Tadi dikatakan penduga rasio itu adalah penduga yang bias, tetapi biasnya adalah konsisten. Artinya semakin ditambah ukuran sampel, biasnya akan makin mengecil. Ya, hubungannya itu berarti ya kalau n-nya ditambah, ini n sampel, n ya, n sampel ditambah, kali ini adalah bias, ya, bias. Jadi kalau ditambah, asalnya biasnya itu besar, ya biasnya akan mengecil sampai. Kalau n-nya nanti juga tidak hingga, itu maka biasnya akan atau limit dari ya n juga tidak hingga dari bias itu bias rasio estimator itu akan ya. Ini sifat bias. Oke, kita lihat. Tidak seperti estimator Y bar atau Y total Y cap ya, juga total pada SRS yang sifatnya adalah unbias. Ini adalah unbias. Pada SRS itu unbias. Nah, kalau rasio itu bias. Rasio itu bias. Bias dalam artian menduga Y cap, Y bar R dan rata-rata populasi dan total populasi itu dia bias. Nah, karena bias, ya maka tentu nilai harapannya tidak sama dengan parameternya. Kenapa bias? Ya sudah ada yang tadi di pertemuan awal-awal dulu sudah pernah kita coba buktikan dengan contoh data yang sedikit itu ya, bahwa penduga rasio itu penduga yang bias. Nah, ini pembuktiannya sekilas ya, ini adalah total, penduga total, ini adalah rasio, ya rasio dikali X. Ya, ini kemudian bisa dibuat seperti ini sama aja. Ya, bisa dibuat seperti ini. Nanti asal menghilangkan juga ini. Kemudian setelah ketemu ini, ya, kemudian dikurangi Y, kemudian ya Y ini dikurangi dengan Y, akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini. Ya,
kemudian nah ini tadi kalau hanya Y cap saja tanpa R itu adalah tak bias, ya. Karena nilai harapan Y cap itu sama dengan Y, ini, ya. Maka kemudian nilai harapan dari Y cap R Y, ya, itu adalah nilai harapan dari ini, nilai harapan dari yang dicari merah ini, ya, itu akan dan ini dicoret akan negatif nilai harapan dari ini R X cap dan X. Nah, ini ada nilai harapan dari R cap X cap dan X itu adalah sama dengan negatif kovarian dari rasio estimator dan X total, ya. Nah, kemudian kalau ini kemudian dibagi dengan X itu akan jadi ini cap, maka ini adalah selisih antara nilai harapan R dan ini jadi bias. Jadi biasnya itu adalah senilai ini. Ini adalah bias. Jadi bias dari rasio estimator itu adalah negatif kovarian R cap X bar dibagi dengan X. Nah, ini kalian coba apa namanya? Kalian coba untuk dikerjakan, coba untuk dibuktikan. Coba untuk dibuktikan. Ya. Sifatnya adalah sunnah. Nah, kemudian kali ini bias tadi ya, bias. Dan kalau kita coba bagi dengan varian rasio, akar varian rasio, gitu ya. Ini sebenarnya modifikasi saja. Ya, ini kan sebenarnya kan dicoret ya. Nah, kalau kovarian itu sebenarnya adalah apa? Korelasi dikalikan dengan akar varian kan gitu ya. Ini korelasi dikalikan dengan akar varian. Ini akar variannya. Nah, ini sebenarnya adalah kovarian. Akar setengah tadi ya. Nah, ini tambahan tadi yang X bar-nya yang di sini. Ini sama aja sih, hanya menambah-nambah. Nah, nilai ini itu ternyata adalah nilai yang ini itu yaitu ya kalau ini kan jadinya korelasi ya. Ini korelasi itu kan antara min 1 sampai 1. Ini rho ya. Sampai 1. Jadi ya kurang dari 1. Maka lebih kecil dari varian akar varian X. Artinya apa? Bahwa relatif bias dibagi dengan akar varians itu lebih kecil dari kovarians X. Jadi nilai biasnya relatif terhadap akar varians dari bentuk rasio itu lebih kecil dari kovarians X. Koefisien variasi dari X bar. Gitu ya. Gitu. Nah, kemudian pada desain SRS, kalau kemudian sampelnya itu diambil dengan cara SRS gitu maksudnya, ya kan rasio itu penduganya, tapi cara pengambilnya dengan SRS, ya, dengan peluang yang sama tadi, maka nilai harapan dari R cap R itu akan disamakan, ini ada disamakan. Ini untuk sebenarnya tidak sama persis dengan ini, tidak sama persis dengan ini, dan ini juga tidak sama persis. Ya, hanya saja ini mengetahui hubungannya bagaimana sih bias itu. Ya, bias itu adalah ternyata kalau ini adalah akan kecil kalau n-nya besar, ya kan dibagi ya. Jadi bias itu hubungannya terbalik dengan n. Jadi makin ditambah n, maka biasanya akan makin mengecil. Kemudian juga ini fraksi samplingnya ini. Ini kan pengurangan ya. Ini kan pengurangan ini. Jadi kalau ininya makin besar gitu ya, maka biasanya akan makin kecil. Karena n per n ini kan tidak mungkin lebih dari 1. Gitu ya. 1 dikurangi sesuatu nilai positif. Kalau ini makin besar, maka pengurangannya jadi makin besar. Jadi biasanya juga akan makin kecil. Jadi fraksi sampingnya besar. R akan kecil, bias dari R itu akan kecil. Kalau sampelnya makin besar, fraksi sampingnya makin besar. Kemudian X-nya, total X-nya itu besar. Ini ya. Atau ini. Kemudian X-nya kecil, ya, ini sebagai pengurang, ya kan, untuk mendapatkan nilai bias yang kecil, ya. Kemudian korelasinya ini kalau mendekati 1 atau besar, jadi makin besar korelasi tentu pengurangnya akan makin besar, sehingga ini juga akan makin kecil. Gitu ya. Jadi korelasinya tinggi,
ragam X-nya kecil dan total X-nya besar. Jadi paling tidak N-nya dari sisi N-nya, ya kemudian dari sisi fraksi samplingnya, ya kemudian dari sisi auxiliary variabelnya totalnya, kemudian dari sisi ragam X-nya, X kuadrat atau akar, apa, ya, sejalan, dan kemudian korelasinya, ya, semakin besar. Kalau ini makin besar, korelasinya makin besar, korelasi X dan Y makin besar, maka biasanya akan makin kecil. Itu korelasi, kemudian ukuran sampel, kemudian bagaimana kondisi auxiliary variable. Ini adalah ukuran sampel, dari sisi ukuran sampel, ini adalah dari sisi auxiliary variable, ya, ini adalah dari sisi korelasi. Auxiliary variable ini dari sisi korelasi, dari sisi ukuran sampel, ya. Jadi ukuran sampelnya membesar, auxiliary variable tadi dari X-nya makin besar atau ragam X-nya makin kecil, kemudian korelasinya makin besar. Itu akan memperkecil, akan menurunkan bias pada rasio estimator. Jadi kalau kita mau menurunkan, mendapatkan rasio estimator yang bagus, yang biasanya makin kecil adalah carilah yang besar ya, kemudian total X-nya yang besar gitu. Kalau adanya kecil Pak, ya gimana lagi adanya begitu. Dan nah ini yang penting ini adalah korelasinya besar. Ini ilustrasi bias pada populasi. Nah, coba kalian baca-baca ya. Ini kalian baca-baca, ya, kalian baca-baca sendiri. Ya. Ini juga sudah pernah dibuktikan di pertemuan SRS. Tapi bedanya di sini korelasi ini nantinya adalah bentuknya adalah rasio. Bentuknya adalah jadi Y per X. Ada Y bar per X bar gitu ya. Nanti rasionya itu adalah Y bar per X bar. Nah, ini kalau dikalikan dengan N, sama dengan juga kalau dikalikan dengan N juga, Y bar per X bar, itu juga akan sama dengan Y. Y cap dibagi dengan X cap sama aja, ini juga rasio. Ya. Nah, ini jumlah, ini sama juga ini jumlah. Jumlah atau rata-rata sama. Nah, kemudian, nah ini kalian baca ya. Jadi ini ada simulasi dengan populasi yang kecil hanya 4 populasinya hanya 4. Populasinya hanya 4, kemudian sampelnya nanti ini sampelnya 2 gitu. Sampelnya 2. Jadi populasinya 4, sampelnya 2. Itu juga dilakukan simulasi. Diketahui total populasinya, ya, total populasi ikan ya. Artinya total populasi ikan itu ini ya diketahui, artinya Y besarnya diketahui ya. Namanya simulasi kan diketahui ini dari populasi ini bisa diketahui populasinya ya, parameternya, bisa diketahui parameternya total rata-rata kan populasinya hanya 4 ya. Nah, dari populasi 4 ini diambil 2, sampelnya 2. Nah, 2 cara apa itu? Salah apa itu? SRS BOR. Jadi 6 kemungkinan sampelnya. Ya. Nah, setelah dihitung, Y cap R-nya ini, itu kemungkinan sampelnya. Nah dari situ kita bisa menghitung nilai harapannya. Ya. Ini peluangnya itu dianggap sama 6. Ya. Nah ini nilai harapannya. Nah ini berbeda dengan apa? Nilai harapan totalnya berbeda dengan totalnya populasi kan berbeda. Berbeda ini. Nah, ini bias namanya. Ya, kalau di SRS ini tidak akan beda. Kalau di rasio beda. Dan MSE-nya juga bisa dihitung seperti ini. Rumus MSE. Ya, kalau MSE MSE cap ini ya. Itu adalah nilai harapan dari cap ya, kuadrat dikalikan dengan peluangnya. Peluang dari gugus sampel itu. Gitu ya. Oke. Jadi ini MSE-nya. Nah, MSE dari penduga yang tidak yang bias itu adalah sama aja varians
ya, varians dikurangi dengan bias kuadrat. Ya. Nih, varians ya. Atau kebalikannya varians itu adalah MSE ditambah dengan bias kuadrat. Anda bisa mencari varian, bisa mencari MSE, tapi MSE dan variannya tidak sama untuk juga ini. Ya, tidak sama. Ini MSE-nya, ini variansnya. Ya, ini biasnya. Bias kuadratnya. Ini biasnya. Oke, itu adalah ilustrasinya. Ya. Kemudian kita akan bandingkan rasio estimator dengan SRS. Selalu kalau kita ingin mencari kebaikan dari suatu desain, itu kita akan bandingkan dengan SRS. Ya. Ini adalah dasarnya. Nah, yang dibandingkan apanya? Biasanya yang dibandingkan juga akan varian yang dibandingkan. Nah, varian SRS itu ini ya, pakai WOR ya. Ini varian dari total. Varian dari total itu kan, kalau SRS itu kan varian dari N Y bar. Ya, adalah N kuadrat varian dari Y bar. Varian dari Y bar adalah ini. Ini adalah varian dari Y bar. Ini varian dari Y bar. SRS. Sementara rasio tadi sudah dicari di sebelumnya itu adalah ini. Nah, tinggal kita bandingkan aja varian rasio dan SRS ya. Nah, kalau kemudian rasio varian total rasio varian total dari rasio gimana sih? Perbandingan varian dari penduga total rasio dengan varian penduga total SRS, kalau kurang dari satu, artinya kalau kurang dari satu berarti varian gap rasio lebih kecil dibandingkan varian SRS. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan lebih bagus dari SRS kan, karena menambah X. Untuk apa susah-susah menambah X kalau ini lebih dari satu? Ya kan kita mencarinya kan kondisinya seperti ini. Ya, teruskan, ya. Teruskan akan mendapatkan bahwa nilai korelasi yang lebih besar dibandingkan dengan CPX dibagi dengan CPY itu akan menghasilkan penduga korelasi penduga total rasio yang lebih efisien dibandingkan dengan Y cap SRS ya, kalau nilai korelasi antara X dan Y-nya itu lebih besar. Jadi yang korelasinya kan dibutuhkan yang lebih besar, yang besar tadi ya. Lebih besarnya adalah batasannya adalah CVX dibagi dengan 2 kali CVY. CVX itu adalah standar deviasi dari X dibagi dengan X, dan ini standar deviasi dari Y dibagi dengan Y. Gitu. Kalau nilai korelasinya lebih besar dari ini, maka kita akan peroleh penduga rasio yang lebih efisien dibandingkan dengan ini. Tujuannya menambah X tadi kan supaya lebih efisien. Selanjutnya, ini adalah bagian terakhir dari rasio estimator, yaitu adalah desain stratified rasio estimator. Jadi rasio estimator untuk yang diterapkan pada strata, pada pengambilan sampel secara strata. Kalau yang sebelumnya adalah SRS. Ya, nah ini bisa ada dua jalan, bisa pakai separate rasio estimator atau combined rasio estimator. Nah ini kita masuk dulu ke separate estimator. Separate estimator artinya adalah menghitungnya itu secara terpisah di masing-masing strata. Ya, N dan N1, N2 ini strata-stratanya ya. Nah, ini dianggap terpisah ya. Tidak combine, kalau combine itu di pool. Ya, ini kalau ini adalah terpisah. Jadi menghitungnya di setiap strata masing-masing. Baru kemudian naik ke atas. Nah, ini rasio strata. Ini rasio strata. Ini menambahkan H saja. Kemudian ini total penduga total rasio. Ini untuk yang level N. Dari rasio strata tadi dimasukkan ke sini. Ini akan diperoleh. Ini adalah rasio. Jadi sama dengan yang tadi sih.
Y cap rasio itu adalah rasio penduga rasio dikalikan dengan X. Hanya ini ditambah dengan H. S itu adalah separate rasio estimator, separate. Jadi secara stratified yang terpisah. Ini ditambah H, ya. Karena dia ini tiap strata, maka jadi totalnya itu dijumlahkan untuk semua strata. Kemudian ini variansnya, ya, variansnya rasio separate estimator. Ini juga mirip dengan tadi, hanya ditambahkan dengan R. Ya, oke. Ini kan mirip dengan yang tadi. Nah, ini sama, ditambah dengan H. NH, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, formula di atas akan valid jika jumlah sampel di setiap strata itu cukup besar. Nah, ini tadi, ini kalau ini N1, N2, dan seterusnya sampai NL. Ini kalau ini masing-masing ini besar, ini maka penduga separate estimator itu akan bagus. Karena kan N butuhkan N besar untuk mendapatkan penduga rasio yang bagus tadi ya. Ini harus, maka di setiap strata ini N-nya harus besar. Kalau menggunakan separate rasio estimator. Ya kan? Kalau N-nya kecil, sebaliknya kalau N-nya kecil itu bias. Sebetulnya jadi bias tidak bagus. Jadi ini kekurangan dari rasio separate rasio estimator. Sedangkan combine rasio estimator itu menutupi kekurangan dari separate rasio estimator. Jadi tidak harus di setiap strata ini itu sampelnya harus besar gitu, enggak harus, karena dia sudah ditutupi full ya. Nah, enggak harus ini besar dan seterusnya. Tapi kalau separate terpisah tadi itu masing-masing harus besar. Kali ini tidak. Ya. Nah, perhitungannya dia jadi tidak pakai RH itu rasio dari setiap strata itu dianggap sama dengan rasio di level populasinya gitu. Kalau yang tadi separate kan terpisah. Jadi R1 tidak sama dengan R2 kalau pakai separate. Nah, kalau pakai kalau pakai combine itu sama, R1 sama dengan R2 sama dengan R di level populasi. Ya, itu jadi makanya disebut combine. Ini level strata juga level strata. Ini level level strata. Penduduknya ini adalah juga level strata. Ini stratified masing-masing ya. Ini stratified. Kemudian di R-nya rasionya itu dari level populasinya, bukan level tiap strata gitu. Nah, kemudian atau ini juga bisa juga. Oke. Jadi ini sama. Artinya R1 akan sama dengan R2, akan sama dengan RL, ya, akan sama dengan R kan gitu. Ini pakai combine. Tapi kalau separate terpisah itu tidak sama. Beda-beda. Kemudian estimasi totalnya adalah ini. Ya, tentu kita mencari dari rata-rata nggak apa-apa ya. Ini adalah rata-ratanya, X juga demikian. Ya. Ini, ya. Oke. ST itu adalah ini. Ya. Oke. Kemudian ini Y cap rasio combine rasio estimator ya, RC. R cap yang sama dengan RH tadi dikalikan dengan X. Oke. Dan ini variansinya. Ya. Ini bedanya tadi kalau ini RH, kali ini R. Ya, kali ini R saja. Tidak ada H-nya. Kalau tadi ada H-nya. Ya, yang kalau combine dia sama. Oke. Nah, kalau ini itu tidak memerlukan informasi mengenai XH. Itu keuntungannya. Dan juga tidak sampelnya tidak harus besar. Sampel tiap stratanya tidak harus besar. Selain itu juga hanya membutuhkan informasi total X.
Oke, ya. Kalau yang separate tadi harus punya tiap-tiap strata. Tapi kalau yang untuk yang combine, bias dari kombinasi estimator pada umumnya lebih kecil daripada separate ratio estimator. Daripada terpisah tadi kan dia kompilasi ya di pool semuanya ya di pool. Jadi sehingga n-nya kalau dikumpulkan jadi banyak. Jadi biasanya akan makin mengecil ketika n-nya makin banyak. Jika jumlah sampel strata ya, jika jumlah sampel di strata kecil, maka combined estimator lebih direkomendasikan. Jadi lebih recommended dibandingkan dengan separate estimator. Karena memang harus hati-hati menggunakan rasio estimator itu adalah terancam bias. Ya, kalau bolehnya ditambah. Nah, combine ini menutupi kekurangan dari keharusan masing-masing strata itu yang sampelnya harus. Oke, itulah materi untuk rasio estimator. Selamat belajar ya. Dan kemudian latihan soalnya dikerjakan untuk memperdalam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.